Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agita Lutfiana dari mahasiswa program studi pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Dan saat ini saya sedang melakukan praktik keterampilan mengajar di Sekolah Dasar Negeri Kramat Jati 01. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai RPPI yang telah saya rancang untuk proses pembelajaran yang nanti akan saya gunakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPPI yang telah saya buat. Berikut rencana pelaksanaan pembelajaran individu yang telah saya buat untuk memenuhi tugas praktik keterampilan mengajar untuk peserta didik kesulitan belajar di Sekolah Dasar Negeri Kramat Jati 01. Untuk dosen pengampunya ini ada Dr. Muhammad Arif Tabur MPD dan untuk guru kamunya ada Mananta Adi Wijaya SPD. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran individual ini pertamanya itu berisi informasi mengenai satuan pendidikan, kelas dan semester, tema, subtema, pembelajaran, dan alokasi waktu. Pada RPPI ini, pembelajaran yang dibuat itu merupakan untuk pembelajaran pertama dan kedua. Lalu ada kompetensi inti dan juga ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang saya pilih ialah 3.1, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulisan, atau visual. Dan 4.1, menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Lalu untuk indikatornya ini terdapat dua untuk masing-masing keterampilan, yaitu 3.1.1 menguraikan kalimat dengan 2 sampai 3 suku kata menjadi kata, suku kata, dan huruf. 3.1.2 menuliskan uraian kalimat dengan 2 3 suku kata. 4.1.1 menyebutkan kalimat, kata, suku kata, dan huruf dari kalimat dengan 2 sampai 3 suku kata. 4.1.2 melafalkan kalimat yang telah dirangkai. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menguraikan kalimat dengan 2-3 suku kata yang diberikan menjadi kata, suku kata, dan kalimat. Peserta didik mampu menuliskan uraian kalimat dengan 2-3 suku kata berupa kata, suku kata, dan huruf. Peserta didik mampu menyebutkan setiap kata, suku kata, dan huruf yang dituliskan. Peserta didik mampu membacakan kalimat secara utuh. Untuk materinya, ada kalimat dengan kosakata yang mengandung 2 sampai 3 suku kata. Untuk strategi dan metode, untuk strategi saya memilih inquiry terbimbing karena inquiry sendiri memiliki sifat yang sistematis, kritis, logis, dan analisis. Lalu pada strategi inquiry ini dalam proses kegiatan pembelajarannya ini menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang diperlukan. Dan juga pada strategi inquiry ini peserta didik juga mampu menemukan proses pembelajaran pada saat berlangsung. Lalu untuk metode menggunakan struktur analisis sintesis atau SAS. Jadi metode SAS ini memang metode yang biasa dipakai untuk belajar membaca menulis permulaan. Pada metode SAS ini terdapat tiga langkah kegiatan, yaitu pertama kegiatan struktur, di mana guru memberikan struktur kalimat dengan lengkap, lalu analisis, di mana siswa menganalisis dari struktur kalimat yang diberikan, lalu kemudian diuraikan menjadi kata, suku kata, dan huruf. Lalu sintesis, peserta didik dan guru kemudian menyatukan kembali eh, beberapa suku kata yang telah dianalisis sehingga menjadi suatu kalimat yang utuh kembali. Lalu untuk media dan alat, medianya menggunakan kertas bergambar, kertas berwarna, dan sticky notes. Kenapa? Karena kertas berwarna ini akan digunakan untuk menuliskan kalimat, kata, suku kata, dan juga hurufnya. Lalu pada kegiatan pembelajaran ini terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutupan. Seperti yang saya bilang sejak awal, di RPPI ini saya buat untuk 2 kali pertemuan.
Untuk langkah-langkahnya masih sama, masih ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Lalu untuk penilaian hasil belajar, aspek yang akan dinilai ini ada sikap. Yang sikapnya ini mencakup sopan dan santun, bertanggung jawab, percaya diri, jujur, peduli, teliti, cermat, dan tekun. Dengan teknik penilaiannya itu pengamatan, dan alat atau instrumen penilaiannya itu menggunakan skala penilaian. Dan untuk pengetahuannya ini, eh, tujuan pembelajaran yang akan dinilai ini ialah peserta didik mampu menguraikan kalimat dengan 2-3 suku kata menjadi kata, suku kata, dan huruf sesuai dengan instruksi. Peserta didik mampu menuliskan kalimat dengan 2-3 suku kata yang telah diurai menjadi kata, suku kata, dan huruf dengan baik dan benar. Peserta didik mampu membaca kalimat dengan 2-3 suku kata yang telah ditulis dengan baik dan benar. Untuk teknik penilaiannya ini menggunakan penugasan dan instrumen penilaiannya ini menggunakan tes tertulis. Lalu untuk keterampilan, peserta didik mampu menyebutkan kalimat, kata, suku kata, dan huruf yang telah diurai dengan baik dan benar. Lalu peserta didik mampu melafalkan kata dan kalimat yang telah dirangkai dengan baik dan benar. Untuk teknik penilaiannya ini menggunakan pengamatan dan alat penilaiannya ini menggunakan skala penilaian. Lalu ini ada skala penilaian. Untuk skala sikap, kriteria penilaian yang dinilai ini ialah percaya diri, bertanggung jawab, dan disiplin. Di sini terdapat rating scale dengan keterangan untuk BT itu belum tampak, MT mulai tampak, dan ST sering tampak. Lalu untuk skala keterampilan, kriteria yang akan dinilai ialah menyebutkan kalimat, kata, suku kata, dan huruf yang telah diuraikan. Lalu melafalkan kata kalimat yang telah dirangkai. Ya, kemudian untuk di akhir LPPI ini terdapat tanda tangan dari kepala sekolah dan juga guru pembimbing khususnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai RPPI. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.